Ya, terima kasih. Silakan duduk. Oke, saudara. Shalom semua ya. Oke. Saya tetap percaya kita dalam keadaan yang baik dan sehat ya. Saudara, hari ini kita akan membahas satu tema. Saya tidak pakai PowerPoint hari ini, ya. Karena saya akan menjelaskan ya secara ini supaya kita bisa mengikuti ya. Puji-pujian melepaskan penjara kehidupan. Ya. Saudara, mari kita baca di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-16 ayat 19 sampai 40 ya, karena terlalu panjang nanti saya akan jelaskan. Kita hanya membaca mulai dari ayat 24 sampai 31. Oke? Yang di rumah ya kita baca sama-sama ya. Walaupun nggak kedengaran suaranya, tapi kita percaya dengan iman kita membaca dan bila Tuhan memberkati kita. Kita baca mulai dari ayat 24 dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ya. Itu ada teksnya ya. Thomas keluarkan ya. Oke, kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang sangat kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengar mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga semua pintu dan terlepas belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk dan gemetar tersungkur di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan, Tuan, apakah yang harus kuperbuat supaya aku selamat?" Ayat 31, jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu akan selamat." Oke, sampai di sini. Saudara, berbahagia kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara, pada tanggal 20 Agustus yang lalu, saya tidak tahu saudara ikut perkembangan berita enggak. Dan saya tidak tahu apakah Anda pernah mengetahui berita ini enggak. Yaitu di Bali sempat dihebohkan ya dengan seorang yang bernama Muhammad KC. Anda pernah dengar? Pernah tahu? Ya, Muhammad KC ini ya pada tanggal 24 atau 25 Agustus ia ditangkap oleh polisi dengan dugaan penistaan agama. Siapakah Muhammad KC? Muhammad KC itu adalah seorang YouTuber. Ya, dia sering mengupload video-videonya yang berbau agama. Saudara, lalu ada juga yang mengatakan bahwa Muhammad KC, saya dapat informasi dari jurnal Medan. Muhammad KC ini, walaupun namanya Muhammad, ya, dia sebenarnya bukan seorang agama Islam. Ya, dia ini adalah seorang Kristen. Ya, cuma dia tanda kutip dia menyembunyikan jati dirinya. Kenapa? Karena Muhammad KC menurut informasi yang saya dapatkan, dia itu pernah dibaptis di salah satu gereja. Nah, jadi ketika dia mengupload salah satu videonya yang berbau agama ini, dia menyinggung tentang Muhammad. Ada 3 hal yang membuat Muhammad KC ini ditangkap oleh polisi, lalu dijebloskan penjara karena penista agama. Hal yang pertama, Muhammad KC menyebutkan bahwa Muhammad ini
sebagai pengikut jin. Nah, ini yang pertama. Lalu yang kedua dikatakan bahwa Muhammad itu sangat dekat dengan jin. Nah, atau boleh dikatakan dia pelihara jin. Ya, sudah pengikut, lalu dia pelihara. Kemudian yang ketiga, ini yang lebih keras. Ya, Muhammad KC mengatakan bahwa di Al-Quran, di dalam kitab suci agama Islam, tidak pernah dikatakan bahwa Muhammad itu dekat dengan Allah. Nggak ada. Nah, saudara, ketika dengan berani dia mengupload video ini di YouTube, lalu dia akhirnya mendapat protes. Kenapa? Karena video yang diupload ke YouTube membuat semua Islam, ya kan, seluruh Indonesia menjadi gelisah. Ya, menjadi satu ancaman dalam kehidupan agama Islam. Karena itu dia dilaporkan dan harus segera ditangkap. Kenapa? Karena kalau tidak ditangkap, itu akan membahayakan jati diri agama Islam. Karena yang sesungguhnya dibongkar oleh Muhammad KC. Saudara, saya kenapa sampaikan ini? Saya sampaikan ini sama keadaannya zaman Paulus saat itu. Ya, di dalam Kisah Rasul yang kita baca itu, saudara. Waktu Paulus dan Silas hadir di tengah-tengah orang Yahudi, ya, ternyata kehadiran Paulus dan Silas menggelisahkan banyak orang. Apalagi di saat Paulus dan Silas mengajarkan ajaran yang katakan ajaran yang murni, yang bertolak belakang dengan adat istiadat tradisi. Saudara, dalam situasi seperti ini ya akhirnya Paulus dan Silas ya boleh dikatakan di zaman ini dilaporkan, lalu ditangkap. Ya, ditangkap, dibawakan ke pembesar-pembesar agama. Dan akhirnya mereka divonis, ya juga kalau zaman ini kita pakai istilah penista agama juga. Lalu Paulus dan Silas akhirnya dijebloskan ke dalam penjara. Saudara, Paulus dan Silas didera dan dipukul sama seperti Muhammad KC. Ya, walaupun Muhammad KC ya dalam konteks karena ada orang yang membayar tahanan untuk memukul, mendera Muhammad KC sampai matanya lebam, saudara. Paulus pun mengalami hal seperti itu. Di saat dijeblos dalam penjara, Paulus dan Silas pun dipukul. Bahkan dikatakan mereka dipasung. Saudara, Alkitab hanya mencatat kaki mereka dipasung. Tangan mereka tidak dikatakan mereka dipasung. Saudara, itu sebabnya ada banyak firman Tuhan atau hamba Tuhan mengatakan bahwa tangan mereka dipasung. Saudara, kita tidak bisa memastikan apakah tangannya dipasung. Yang jelas kedua kakinya dikatakan dipasung dengan belenggu yang sangat kuat. Supaya apa? Supaya tidak ada seorang pun yang bisa melepaskannya. Nah, saudara, jadi kita melihat pada saat Paulus dan Silas berada di dalam penjara, saudara, kita bisa bayangkan, seandainya kita berada dalam penjara, kira-kira bagaimana hati kita, saudara? Dan apa reaksi kita? Apa respon kita, saudara, ketika kita dalam posisi katakan kita dipenjarakan? Saudara, ketika kita membaca dengan teliti dan Kisah Para Rasul, ya pasal yang ke-16, saudara, di sana kita bisa melihat ketika Paulus dan Silas dimasukin dalam penjara, dijebloskan dalam penjara, apa yang terjadi? Alkitab mencatat sedikitnya ada 4 hal yang terjadi yang luar biasa. Yang pertama dikatakan terjadi gempa bumi yang hebat. Nah, ini yang pertama. Lalu yang kedua, pintu-pintu semua pintu penjara itu terbuka akibat dari gempa bumi itu. Lalu yang ketiga, ini belenggu yang ada di kaki mereka yang sangat kuat, yang tidak mungkin dibuka oleh manusia tanpa kunci itu, ya, tetapi bisa terbuka. Ini yang ketiga, fenomena yang terjadi ketika Rasul Paulus dan Silas berada di dalam penjara. Lalu yang keempat, yaitu kepala penjara dan seisi rumah akhirnya percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, saudara, jadi 4 hal inilah yang terjadi ketika Paulus dan Silas berada di dalam penjara. Saudara, pertanyaannya adalah, apa rahasianya? Ya, boleh saya katakan Paulus dan Silas
mengalami kelepasan penjara kehidupan yang real, yaitu betul-betul di dalam penjara. Pertanyaannya, kenapa mereka bisa mengalami kelepasan seperti itu? Saudara, melalui firman Tuhan yang kita baca ini, minimal ada dua prinsip yang bisa kita pelajari bagaimana Paulus dan Silas boleh mengalami penjara kehidupan yang real. Ya, atau kita sekarang ini mungkin kita tidak menghadapi penjara kehidupan yang real, tapi kita mengalami penjara kehidupan ya di dalam aspek yang lain. Ya, misalkan sakit penyakit, ketakutan dan sebagainya. Saudara, jadi hari ini kita akan belajar ada dua rahasia yang dilakukan oleh Paulus. Yang pertama yaitu Paulus dan Silas tetap tenang dan percaya kepada kuasa pertolongan Tuhan. Itu yang pertama. Kalau kita baca di ayat 19 sampai ayat 24, saudara, di sana secara implisit kita bisa belajar. Paulus begitu tenang, saudara. Di saat mereka ditangkap, diseret, mereka nggak panik. Mereka tetap tenang. Bahkan di dalam pasal-pasal sebelumnya, ketika Paulus berhadapan dengan orang-orang banyak, Paulus nggak takut. Ya, dia tidak panik, saudara. Dia tetap tenang, dan dia tetap percaya pada kuasa pertolongan Tuhan atas hidupnya. Nah, saudara, jadi ini rahasia yang pertama yang ada pada Paulus. Saudara, jadi ini yang bisa kita pelajari. Di saat kita menghadapi penjara kehidupan kita, saudara, hal yang pertama, kita harus tenang. Dan kita harus percaya akan kuasa pertolongan Tuhan. Amin, saudara. Karena itu ditegaskan di dalam firman Tuhan. Kalau kita baca di dalam Ayub pasal 40 ayat 23. Saudara, pada saat itu kita lihat bagaimana Ayub menghadapi kehilangan semuanya. Tapi Alkitab mencatat, Ayub itu bisa tetap tenang. Ayub itu bisa tetap percaya akan pertolongan dan kuasa Tuhan. Ya, di sana dikatakan, biarpun sungai yang sangat kuat arusnya, ia tidak gentar. Dan dikatakan ia tetap tenang. Sekalipun sungai Yordan meluap melanda mulutnya, Ayub tetap percaya. Nah, saudara, itu sudah ditegaskan di dalam perjanjian lama. Bahkan di kitab Yesaya, saudara, mari coba kita baca Yesaya 30 ayat 15 bagian B. Kalau saudara di rumah ada Alkitabnya, kita boleh baca di sana dikatakan apa? Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, yaitu kekuatan Tuhan. Saudara, jadi ini firman Tuhan sudah tegas mengatakan, ya, diajarkan di dalam kitab Yesaya dan teladan dari Ayub. Saudara, dan dilakukan oleh Paulus. Nah, ini yang bisa kita lakukan. Bagaimana kita bisa terlepas? Bagaimana kita bisa menang atas penjara kehidupan kita, saudara? Maka kita harus hadapi semuanya itu dengan tenang dan percaya. Ya, ketika kita panik, itu akan membuat kita salah keputusan. Itu sebabnya selalu saya anjurkan, selalu saya katakan kepada semua jemaat, ketika kita berada di dalam posisi yang panik, kita jangan pernah ambil keputusan dalam hal apapun. Baik waktu kita dalam pekerjaan, ya, maupun dalam misalkan berobat, ya kan, apalagi operasi. Kemudian dalam banyak hal, di saat kita belum ada ketenangan hati, belum ada kedamaian dalam hati, jangan pernah ambil keputusan. Tenang dan tetap percaya, ya, kepada kuasa dan pertolongan Tuhan. Ya, sebab di saat kita panik, saudara, banyak hal kita bisa salah ambil keputusan. Ya kan, misalkan ketika seseorang atau mungkin kita check up, saudara. Di saat kita tahu hasil kita negatif, katakan, ya kan, kena corona, saudara. Ya kan, kita nggak boleh langsung panik, tenang aja. Dan tetap percaya pada kuasa pertolongan Tuhan. Saudara, itulah yang bisa membuat kita menang atas penjara kehidupan. Berapa banyak orang-orang Kristen mereka tidak bisa menang. Atau mungkin kita tidak bisa menang karena langkah yang pertama kita sudah salah. Langkah pertama ini sangat menentukan untuk
langkah yang kedua. Itu yang dilakukan oleh Paulus. Itu yang dilakukan oleh Ayub. Itulah yang dilakukan oleh Nabi Yesaya. Ya, ketenangan, di sanalah letak kekuatan Tuhan. Ya, dan kita tetap percaya bahwa Tuhan pasti akan menolong kita. Amin, saudara. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, ya kita bukannya tenang dan percaya, tapi harus ada action. Paulus lakukan langkah yang kedua. Selain Paulus tenang dan percaya, tapi Paulus lakukan satu tindakan, yaitu di ayat 25. Saudara perhatikan, mari kita baca. Ayat 25 di sana dikatakan apa? Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Ini langkah yang kedua. Prinsip yang kedua, bagaimana kita bisa lepas dari belenggu kehidupan. Jadi bukan hanya tenang dan percaya. Langkah yang kedua adalah kita harus sungguh-sungguh berdoa dan menyanyikan puji-pujian bagi Allah. Nah, ini yang membedakan dengan orang-orang yang tidak percaya. Mungkin orang-orang yang belum percaya kepada Yesus, mereka bisa tenang, mereka bisa percaya. Tapi tindakannya apa? Mungkin berdoa. Saudara, tapi kita berdoa dan Alkitab mengatakan kita menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan. Saudara, Paulus sadar kalau kita lihat, ya kan, tulisan Rasul Paulus, dia selalu anjurkan kepada jemaat untuk sungguh-sungguh menaikkan puji-pujian bagi Tuhan. Dia pernah menasihati jemaat di Kolose. Dia pernah menasihati jemaat di Efesus. Ya, Anda boleh baca di Kolose pasal yang ke-3, 16. Efesus pasal yang ke-5 ayat ke-19. Saudara, di sana Paulus menasihati jemaat untuk boleh sungguh-sungguh menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan. Saudara, jadi bukannya berdoa, tapi ada pujian. Sebab seseorang berdoa, belum tentu dia menaikkan puji-pujian bagi Tuhan. Tetapi kalau orang menaikkan puji-pujian bagi Allah, dia bisa aja dalam doa. Nah, jadi itulah yang dilakukan oleh Paulus. Sehingga ketika dia menaikkan puji-pujian bagi Allah di dalam doanya, saudara, maka terjadi mujizat Tuhan. Gempa bumi, kemudian pintu penjara terbuka, belenggunya dilepaskan, kemudian kepala penjara dan isi rumah boleh percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara, kenapa Paulus menyanyikan puji-pujian di tengah malam, saudara? Itu, ya kan? Kenapa di tengah malam? Mungkin bisa jam 1, jam 2, atau jam 3. Karena di tengah malam itu, ya kan, suaranya itu sangat tenang, lalu dinaikkan pujian, mungkin tidak teriak-teriak, saudara, dengan suara pelan, lalu orang-orang penjara itu bisa mendengar dengan baik. Betul, saudara? Kalau tengah malam kita tidur, ya kan, ada nyamuk lewat aja kita bisa dengar. Betul, saudara? Ya kan? Coba kalau hari biasa, siang hari, saudara, nyamuk lewat di telinga kita, kedengaran. Kenapa? Karena bising. Saudara, saya percaya waktu di penjara, Paulus dan Silas, mereka nyanyi tidak teriak-teriak, saudara. Mungkin mereka nyanyi dengan suara pelan. Lagunya apa? Kita tidak tahu. Ya, mungkin kita bisa pakai sekarang ini lagu Mazmur 23. Sekalipun aku dalam lembah kelam. Nah, saudara, nyanyi dengan suara yang teduh. Saudara, lalu mujizat Tuhan nyata. Saudara, persoalannya bukan masalah keras lembutnya nyanyi. Persoalannya adalah hati. Saya percaya, saudara, Paulus dan Silas ketika mereka di penjara, di tengah malam, mereka menyanyi dengan segenap hati. Mereka dengan segenap hati datang memuji dan menyembah Tuhan. Saudara, itulah menyentuh hati Allah. Dan kita melihat di dalam Alkitab, ketika bangsa Israel dengan segenap hati, sungguh-sungguh memuji Tuhan, itu terjadi mujizat. Misalkan kita lihat, saudara, dalam Yosua 6, ayat 14-15, tentang tembok Yeriko. Anda pernah tahu, saudara? Di sana dicatat, bangsa Israel mengelilingi tembok Yeriko selama 7 hari. 1 hari dia harus keliling 1 kali.
berarti dia harus keliling 7 kali. Saudara, sambil mereka keliling, mereka meniupkan sangkakala dan umat memuji kepada Tuhan. Dengan segenap hati mereka memuji Tuhan, lalu sampai ke 7 kali apa yang terjadi? Yaitu tembok Yeriko runtuh semua. Saudara, itu terjadi mujizat. Penjara-penjara kehidupan mereka dilepaskan semua. Akhirnya mereka bisa menguasai Yeriko. Kemudian kita lihat contoh yang lain, misalkan di dalam 2 Samuel pasal 22, 1-20. Di sana dengan jelas dikatakan saat musuh-musuh Daud, bahkan termasuk Saul, ingin membunuh Daud. Saudara, Alkitab mencatat, setiap hari Daud datang memuji Tuhan. Daud sungguh-sungguh dengan segenap hati menyembah Tuhan. Lalu apa yang terjadi? Akhirnya Tuhan memberi dia kekuatan dan dia bisa terlepas dari belenggu penjara itu, yaitu ancaman musuh-musuhnya dan juga Saul yang ingin membunuh Daud. Kemudian juga Daud terlepas dari penjara kehidupan, yaitu dari rasa ketakutan dan kekhawatirannya akan masa depannya. Kemudian juga Daud mengalami kelepasan dari penjara kehidupannya, yaitu masalah apa? Masalah tahtanya. Saudara-saudaraku kasih Tuhan, jadi disinilah Daud sadar betapa pentingnya puji-pujian bagi Tuhan. Itu sebabnya akhirnya Daud mencetuskan di dalam Mazmur 22 ayat yang keempat. Di sana Daud mengatakan apa? Tuhan bersemayam di atas puji-pujian umatnya. Dengan kata lain saudara, ternyata Paulus sadar di dalam pujian ada kuasa. Amin saudara. Waktu kita memuji Tuhan, dengan waktu kita menyanyi lagu duniawi, itu 2 hal yang berbeda. Kenapa? Karena lagu duniawi itu tidak ada kuasanya, saudara. Tetapi lagu pujian bagi Allah itu ada kuasanya. Kenapa ada kuasanya? Karena di dalam pujian itu, isinya itu ada kandungan firman, dan Allah materaikan dan bersemayam di atas pujian itu. Sehingga di saat kita memuji Tuhan, saudara, di saat kita sungguh-sungguh menyembah Tuhan, maka ada banyak mujizat yang akan terjadi. Maka akan terjadi kelepasan dalam belenggu penjara kehidupan kita, saudara. Tapi jujur, ada banyak jemaat masih mengabaikan hal ini. Saya berdoa supaya kita tidak mengabaikan puji-pujian bagi Allah. Setiap hari, saudara. Paulus sadar, sampai di penjara pun dia tetap memuji Tuhan. Jadi kita memuji Tuhan bukan hanya waktu kita saat teduh, saudara. Ya kan? Kita sediakan waktu setengah jam, 1 jam, lalu kita memuji Tuhan. Jadi dimanapun, saudara, bukan persoalan tempat. Anda perhatikan kalimat saya ini. Bukan persoalan tempat. Bukan persoalan lagu panjang pendeknya, saudara. Ya kan? Bukan persoalan lagu, pujian, ya kan, seperti apa. Semua itu dimulai dari hati. Hati yang sungguh-sungguh memuji Tuhan, saudara. Ada yang sampai memuji, sampai menangis, saudara. Di saat kita sungguh-sungguh memuji Tuhan, menyembah Tuhan, saudara, saya percaya kuasa dan hadirat Allah akan memenuhi hati kita. Sehingga kita bisa mengalami kelepasan dari penjara kehidupan dalam hal apapun. Mungkin itu sakit penyakit, saudara, tapi seperti Simu katakan, memang itu terjadi. Dan sering kali terjadi ketika kita mengembalakan jemaat. Di saat jemaat itu sungguh-sungguh menyembah Tuhan, memuji Tuhan, saudara, sampai dia harus menangis, saudara. Lalu apa yang terjadi? Mujizat Tuhan nyata. Sampai sakitnya pun sembuh, saudara. Kemudian juga ada satu kesaksian dari seorang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Apa yang membuat dia akhirnya boleh percaya kepada Yesus dan dibaptis oleh saya? Jemaat itu bersaksi waktu di baptisan itu, setelah baptis dia memberikan kesaksian. Dia boleh percaya kepada Yesus. Waktu di satu malam, dia sudah berencana ingin membunuh diri, karena dia sudah merasakan hidup ini nggak ada artinya. Namun di malam itu, dengan tidak sengaja, tapi saya percaya itu dalam pimpinan Tuhan, walaupun waktu itu belum percaya Yesus.
Lalu dia ambil DVD. Waktu itu pakai DVD, saudara. Dia buka DVD itu, lalu dia menyaksikan, ternyata DVD itu dari teman senamnya, itu adalah jemaat kita. Ternyata itu DVD lagu-lagu rohani, saudara. Lagu-lagu rohani yang ada latarnya, ya kan, pemandangan dan sebagainya. Dan ternyata DVD itu lagu-lagu rohani yang kebanyakan dinyanyikan oleh Edward Chen, saudara. Lalu dia buka. Ya, dia merasa sudah tidak ada artinya. Kenapa? Karena ternyata anaknya itu satu-satunya anak tunggal mengalami bangkrut bisnisnya, sehingga membuat dia merasa hidup itu nggak kuat lagi. Sampai anaknya ngutang yang sangat banyak dan tidak sanggup bayar. Bahkan sebagai mama pun itu nggak sanggup. Dan akhirnya dia berpikir jalan yang paling baik itu bunuh diri. Saudara, di tengah malam itu dia buka DVD. Tahu nggak, saudara, lagu pertama itu lagu apa? Lagu Edward Chen. Ini kesaksian dia, saudara. Lagu Edward Chen itu dia dengar itu. Lagu ini loh, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu. So, ketika dia dengar, dia akhirnya fokus. Dia fokus. Lalu dia lihat, saudara, dan waktu itu Roh Kudus bekerja. Dan waktu nyanyi lagu ref itu, hatiku percaya. Lalu dia tersungkur di TV itu, lalu dia menangis. Dan dia minta Tuhan Yesus tolong. Lalu dia bisa ikutin refnya saja, saudara. Dia hanya bisa hatiku percaya, hatiku percaya. Saudara, ketika dia menyanyikan lagu itu, dan dia menangis, dan waktu itu dia secara pribadi mau percaya pada Yesus. Dan di hari Minggunya, dia datang ke gereja. Dan temannya itu kaget. Pertama saya tidak tahu, saudara. Dan dia bilang mau ikut Yesus. Saudara, istilah kita melihat pujian itu ada kuasa. Bahkan orang yang belum percaya pun bisa mendengar dan percaya. Itu sebabnya Paulus di penjara dan Silas, mereka nyanyi. Saudara, itu sebabnya waktu Anda di rumah, atau mungkin di mobil, atau di mana, saudara, di tempat umum waktu rekreasi, saudara, kita putar lagu rohani, sedikit kencang nggak apa-apa, orang lain dengar nggak apa-apa, saudara. Itu cara kerja Tuhan. Sesuatu baru yang saya dapatkan dari Kisah Rasul ini. Di mana Paulus mereka sengaja nyanyi tengah malam, supaya orang penjara itu mendengar lagu yang mereka nyanyi itu. Karena Paulus tahu pujian itu ada kuasa. Dan saya percaya orang penjara itu ada sebagian yang boleh percaya Yesus. Mendengar lagu yang dinyanyikan oleh Paulus. Apalagi ketika Paulus dan Silas nyanyi, terjadi mujizat. Saudara, di sini saya melihat kuasa Tuhan bekerja melalui pujian. Karena itu, saudara, ketika kita punya HP, kita punya HP, punya lagu yang bagus, kita kirimkan kepada teman kita, saudara, atau kita mungkin posting ke Facebook. Saudara, itu sesuatu yang baik. Itu satu media strategi penginjilan yang bagus. Kenapa? Karena kita percaya bahwa oleh pujian, orang yang belum percaya ketika mendengar bisa percaya Yesus. Amin, saudara. Itu yang banyak terjadi pada jemaat yang saya gembalakan, saudara. Ini salah satu contoh yang boleh saya saksikan. Kenapa? Karena itu dilakukan oleh Paulus. Itu sebabnya, saudara, itu harus dimulai dari kita. Di saat kita mau kirim, mau kita upload, atau mungkin kita mau posting ke Facebook, doakan lagu yang akan kita kirim. Biarlah orang-orang yang mendengar, yang tidak percaya, boleh dipercaya. Yang sudah percaya, imannya boleh diteguhkan, saudara. Jadi, saudaraku kasih Tuhan, disinilah kita belajar, berdoa, dan menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan. Saudara, selama ini, seberapa kita menaikkan puji-pujian bagi Allah? Mungkin kita sudah banyak berdoa, tapi seberapa banyak kita sungguh-sungguh menjadi penyembah-penyembah di hadapan Allah? Yang bukan hanya waktu kita seteduh, waktu kita beribadah di online, saudara. Saudara, jujur ya, waktu saya ngajar PPK, tambahan ya kepada Mei, saudara ya. Jujur saya waktu itu tersentuh menangis. Ya kan, di mana saya melihat dalam alam roh, saudara, saya bisa merasakan bagaimana Mei sungguh-sungguh menyembah Tuhan.
Ya kan Anda boleh tanya, saudara saat itu dijamah Tuhan, sampai kita bisa menangis. Saudara, kuasa Tuhan itu bekerja. Ya, jadi waktu kita beribadah lewat online, saudara, Tuhan mau hati kita. Mungkin kita tidak buka kamera, nggak masalah. Ya kan? Yang penting hati kita, seberapa kita sungguh-sungguh menyembah Dia. Itu akan menentukan seberapa kita akan mengalami kuasa Tuhan. Saudara, jangan abai. Jangan anggap enteng. Pujian waktu kita beribadah kepada Tuhan tetap dalam kapasitas yang sama. Waktu kita memuji Tuhan di rumah, ya kan, secara pribadi. Tuhan mau hati kita. Di saat kita menaikkan pujian, mungkin kita waktu karaoke, saudara, semua itu dimulai dari hati kita. Kalau kita sungguh-sungguh menaikkan pujian penyembahan kita di hadapan Allah, saya percaya, saudara, akan ada banyak mujizat. Kuasa Tuhan akan bekerja. Sehingga Dia akan sanggup melepaskan kita dari belenggu atau penjara-penjara kehidupan kita dalam aspek apapun, saudara. Mungkin kita yang sakit, Tuhan akan sanggup sembuhkan, saudara. Mungkin kita sedih, Tuhan akan sanggup menghibur kita. Mungkin kita khawatir, saudara. Atau mungkin kita takut. Di saat kita menaikkan puji-pujian bagi Tuhan dengan hati yang sungguh, maka di saat itu kita akan dikuatkan, saudara. Atau mungkin kita lagi kegagalan, saudara. Di saat kita sungguh-sungguh menyembah dan memuji Allah, saudara, maka kita akan diberkati. Dan masih banyak ikatan-ikatan, bahkan di saat kita melihat orang kesurupan, saudara, kita naikkan puji-pujian bagi Allah. Maka orang kesurupan itu, roh jahat yang ada orang itu akan keluar dengan puji-pujian kita naikkan. Kenapa, saudara? Sekali lagi saya katakan, karena di dalam puji-pujian yang kita naikkan itu ada kuasa Tuhan, mengandung firman Allah. Saudara, karena itu mari kita sungguh-sungguh boleh menyembah Tuhan. Ya, di saat kita saat teduh, mungkin di saat di mobil, saudara, ya di saat mobil, kita lagi nyetir, kita masih tetap bisa memuji Tuhan. Atau mungkin kita naik motor, kita bisa tetap menyembah Tuhan. Yang penting hati kita tetap berfokus. Mungkin mata kita nggak tetul. Saudara, jangan salah paham. Ya kan, Alkitab tidak pernah mencatat di saat kita menyembah, berdoa dengan tutup mata, maka Tuhan pasti akan menjawab dan kuasanya tidak. Bukan persoalan buka mata, tutup mata. Memang kalau kita tutup mata lebih konsentrasi, saudara. Persoalan itu semua di hati. Saya berdoa supaya setiap kita sebagai jemaat pegawai Paul, saudara, dan saya sebagai gembala sidang, saya tidak bisa menghakimi siapapun. Ya, saya tidak bisa mengatakan kalau Anda tidak nyalain kamera, lalu tidak sungguh-sungguh. Saudara, saya tidak akan pernah. Tapi hari ini saya mengajarkan kepada setiap kita, Tuhan mau kita punya hati sungguh-sungguh menyembah Dia. Oke, saudara? Ya, kita tingkatkan kesungguh hati kita menyembah Dia. Ya, bukan hanya di ibadah, saudara. Waktu kita di mobil, saudara, kita bisa menyembah Tuhan. Ya, kita naikkan pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Kita akan rasakan, saudara, itu yang saya lakukan sampai hari ini. Setiap kali, ya kan, saya naik motor atau kemanapun, saudara, dan tidak harus keluar suara. Saya kadang mendengung gitu loh. Gitu bisa, saudara. Yang penting hati kita. Saudara, saya mengalami banyak hal, banyak mujizat. Dan perlu saya saksikan satu, saudara. Di saat saya serahkan diri jadi pendeta, saudara. Dan di satu malam saya sudah ambil keputusan ingin keluar dari sekolah teologi dan tidak mau jadi pendeta. Saudara, di malam itu juga selain ada satu rekan mengingatkan saya, menegur saya. Dan satu malam saya datang kepada Tuhan. Dan saya nyanyikan satu lagu di dalam buku PPK. Jika anggur tak diperas, takkan jadi arak. Minyak zaitun tak ditekan, tak akan jadi minyak. Tiap pukulan pasti berguna. Saudara, ketika saya nyanyikan lagu ini, yang intinya adalah Tuhan sedang menggembeleng saya. Tuhan sedang memproses saya untuk menjadi pendeta. Saudara, jujur waktu saya jadi pendeta, sekolah pendeta, calon pendeta, saya nggak kuat menghadapi, saudara, akademis. Karena saya sudah 6-7 tahun tidak sekolah.
Dan saya punya otak sudah, kalau orang kayak bilang sudah sangku ya gitu dulu. Sanglu, saudara. Saya sulit belajar. Kedua, tuntutan akademisnya tinggi. Ketika peraturannya nggak boleh makan banyak, nggak boleh makan Indomie, saya nggak kuat, saudara. Mendingan saya keluar, nggak jadi pendeta. Ya kan, cuci baju sendiri, cuci WC. Padahal saya nggak pernah cuci WC. Baju selama ini kebanyakan laundry, saudara. Jadi nggak boleh semua mandiri. Tapi ketika saya datang menyembah Tuhan, sampai saya menangis, di sana saya disadarkan bahwa Tuhan sedang menggembeleng saya. Dan waktu saya melayani Tambora, saudara, saya melayani Tuhan dimanapun, saudara. Di saat ada satu pergumulan, saya datang menyembah Tuhan. Di saat menyembah dengan hati yang sungguh, sampai harus mencucurkan air mata. Di sanalah kekuatan Tuhan yang saya rasakan. Kekuatan itulah membuat saya akhirnya saya bisa melewati tantangan itu dan bisa terlepas dan terbebas dari semua tantangan kesulitan apapun, baik dalam pelayanan dan dalam panggilan Tuhan. Saudara, karena itu, mari kita belajar melalui firman Tuhan hari ini. Saya dorong saudara, tingkatkan kesungguhan hatimu untuk menyembah Tuhan, untuk memuji Tuhan lebih sungguh lagi. Sebab dari sanalah ada kekuatan dan mujizat Tuhan yang terjadi. Mujizat apakah itu? Nanti kita akan lihat. Sesuai dengan kesungguhan hati kita, sesuai dengan iman kita, saudara. Anda yang sakit, ketika sungguh-sungguh menyembah, mujizat Tuhan akan terjadi. Anda bekerja, mungkin Anda mengalami jalan buntu, atau mungkin bisnismu sepi, datang menyembah Tuhan. Menyembah Dia, saudara. Sungguh-sungguh datang memuji kebesarannya. Dan percaya, di balik pujian itu ada kuasa Tuhan. Saudara, kita akan melihat. Kita perlu praktekkan, saudara. Paulus praktekkan. Kita bukannya tenang, duduk dan percaya. Tapi praktekkan berdoa. Dan menaikkan puji-pujian bagi Allah. Maka kita akan melihat kuasa Allah akan dinyatakan. Saudara, mari kita renungkan. Hari ini kita belajar 2 prinsip bagaimana kita bisa terlepas dari belenggu atau penjara kehidupan kita dalam aspek apapun. Hanya 2 yang Tuhan mau hari ini kita belajar. Tenang dan percaya. Jangan panik, saudara. Oke? Jangan panik. Kedua, mari berdoa dan sungguh-sungguh menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan. Mungkin selama ini kita kurang. Tingkatkan, saudara, kesungguhan hati kita menyembah Tuhan. Inilah salah satu senjata Allah yang bisa kita pakai untuk terlepas dari belenggu atau penjara kehidupan kita. Amin, saudara. Saya berdoa supaya setiap kita sungguh-sungguh boleh menghadapi penjara kehidupan apapun dengan mengandalkan kekuatan Tuhan. Saudara, selama ini kita belum punya kesungguhan hati menaikkan pujian penyembahan bagi Tuhan. Mari kita tingkatkan dan kita perbaiki supaya kita sungguh-sungguh merasakan dan mengalami kasih Tuhan. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh memberkati kita, menolong kita, dan meneguhkan iman kita supaya kita lebih sungguh-sungguh menyembah Dia. Mari saudara, kita naikkan pujian. Kita nyanyikan seperti rusa, ya. Seperti rusa rindu sungaimu, ya. Oke, kita sembah Dia yuk. Kita buka hati kita. Nggak apa-apa kamera tertutup, tapi kita fokus, kita datang menyembah Dia. Kita praktikkan firman Allah. Hari ini apa penjara kehidupanmu? Sakitmu? Masalah pekerjaanmu? Ketakutan? Kekhawatiran? Masa depan anakmu? Atau apa? Mari kita sembah Dia. Rasakan hadirat Allah. Bila kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kita, mujizatnya boleh nyata. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku rindu menyembahmu. Kata
katakan Engkau kekuatan. Sungguh sembah Dia. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, berindu menyembahmu. Katakan Yesus, Yesus, sungguh-sungguh. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Sungguh-sungguh sembah Dia, katakan Yesus, Yesus berseru. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Sekali katakan Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Di saat Rasul Paulus dan Silas berada dalam penjara, mereka tidak ada alat musik. Mereka nyanyi dengan suara yang seduh, teduh. Karena hati mereka tertuju kepada Tuhan. Sehingga belenggu penjara kehidupan yang sesungguhnya terlepas. Hari ini mari masing-masing kita berdoa, ambil komitmen. Tingkatkanlah bukan hanya doa kita, tetapi kesungguhan hati kita menyanyikan puji-pujian bagi Allah. Supaya kita semua boleh mengalami kuasa, mujizat Tuhan. Sehingga kita boleh terbebas, terlepas dari belenggu kehidupan. Penjara kehidupan dalam hal apapun. Baik itu sakit penyakit, pekerjaan kegagalan, masa depanmu, dan apapun. Ya Tuhan, hamba berdoa. Biarlah firman Tuhan hari ini mengingatkan kami untuk meningkatkan kesungguhan hati kami untuk menaikkan puji-pujian dan penyembahan kami kepada Tuhan Yesus Kristus. Mungkin selama ini kami tidak memiliki kesungguhan hati kami. Atau mungkin kami abai, ampuni kami ya Tuhan. Hamba berdoa, biarlah Roh Kudus yang menyadarkan kami, Roh Kudus yang boleh menguatkan kami, supaya kami sungguh-sungguh mau bergerak, kami mau sungguh-sungguh lakukan tindakan ini ya Tuhan. Di saat kami diberkati oleh pujian ini, kami juga bisa membagikan kepada teman-teman kami melalui media yang telah Tuhan sediakan. Baik ketika kami memposting di Facebook, di Instagram, atau kami uploadkan ke YouTube, atau dimanapun. Biarlah semua yang mendengar juga boleh merasakan kuasa puji-pujian itu ya Tuhan. Sebab kami percaya puji-pujian bagi Tuhan, orang juga boleh percaya kepada Yesus. Tolonglah kami semua ya Tuhan sebagai jemaat Gaipol. Supaya kami semua pribadi lepas pribadi menilai diri kami. Sejauh mana kesungguhan hati kami memuji dan menyembah-Mu ya Tuhan. Hamba berdoa biarlah setiap jemaat Gaipol punya kehidupan pujian bagi Tuhan. Punya kehidupan penyembahan bagi Tuhan yang lebih sungguh lagi. Sehingga hamba boleh melihat kemuliaan Allah. Mujizat Allah terjadi dalam kehidupan setiap jemaat-Mu. Bahkan akan terjadi kebebasan, kelepasan
dari penjara kehidupan. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran-Mu hari ini. Engkau materaikanlah dalam hati setiap kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Demi nama Yesus, kami bersyukur dan berdoa yang percayakan. Katakan, amin.